Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur mari selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya yang sampai saat ini masih Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin Allahumma amin. Adik-adikku yang kami banggakan, melanjutkan bahasan kita kemarin mengenai kisah seorang anak teladan dari negeri Cina, yaitu si Zhang Da, seorang bocah kecil berusia 10 tahun yang harus menghidupi ayahnya yang sedang sakit tanpa harus ditemani oleh ibundanya. Ini sangat luar biasa. Coba kita bayangkan ketika ini terjadi pada diri kita. Apakah kita sanggup? Apakah kita mampu? Usianya masih kecil, harus mencari obat, harus mencari nafkah, harus membuat makanan, harus memandikan ayahnya, harus mengurusi ayahnya, harus sekolah juga. Iya, karena si Zhang Da selain ia mengurusi ayahnya, ia juga harus bersekolah. Apalagi jarak rumah ke sekolahnya itu sangat jauh sekali. Setiap pagi ia harus melewati hutan kecil untuk bersekolah. Karena di rumah ia belum sarapan, sepanjang perjalanan apa yang ia temui selagi lidahnya mau ia makan, baik itu dedaunan, baik itu biji-bijian atau buah-buahan. Sepulang sekolah ia nggak langsung pulang. Ia ikut dengan orang-orang untuk bekerja membelah batu yang sangat besar. Hasil dari kerjanya ia mendapatkan upah, dan upah itu ia gunakan untuk membeli beras dan obat-obatan untuk ayahnya. Sesampai di rumah, ia nggak istirahat. Ia langsung membuat makanan untuk ayahnya. Ia langsung memberikan obat untuk ayahnya. Setiap hari ia lakukan seperti itu. Sungguh luar biasa. Adik-adikku yang kami banggakan, singkat cerita, ketika puncak penghargaan itu tiba, si Zhang Da dipanggil oleh seorang MC untuk naik ke atas panggung dan ditanya oleh seorang MC, "Hai Zhang Da, silakan apa yang kamu mau, silakan apa yang kamu inginkan, kamu sebutkan. Kamu mau sekolah, kamu mau rumah, kamu mau mobil, silakan sebutkan, pasti akan dikabulkan." Tapi si Zhang Da hanya terdiam. Kemudian si MC menanyakan lagi, "Hai Zhang Da, silakan sebutkan." "Aku hanya ingin ibuku kembali." "Hai ibu, kembalilah. Aku sudah bisa mengurusi ayah. Aku sudah bisa membuat makanan untuk ayah. Aku sudah bisa membuat obat-obatan untuk ayah. Ibu, kembalilah." Semua yang hadir pun spontan meneteskan air mata karena terharu melihat si Zhang Da. Tidak ada yang menyangka akan apa yang keluar dari lisannya. Mengapa si Zhang Da tidak meminta kemudahan untuk pengobatan papanya? Mengapa ia tidak meminta uang yang cukup untuk meringankan hidupnya dan sedikit bekal untuk masa depannya? Mengapa ia tidak meminta rumah kecil yang dekat dengan rumah sakit? Mengapa ia tidak meminta sebuah kartu kemudahan dari pemerintahnya? Pasti semua akan membantunya. Mungkin apa yang diminta itulah yang paling utama bagi dirinya. "Aku mau mama kembali." Sebuah ungkapan yang mungkin sudah dipendamnya sejak saat melihat mamanya pergi meninggalkan dia dan papanya. Adik-adik yang dirahmati Allah, kisah si Zhang Da bukan saja mengharukan, namun juga menimbulkan kekaguman.
Seorang anak berusia 10 tahun dapat menjalankan tanggung jawab yang berat selama 5 tahun. Kesulitan hidup telah menimpa anak tersebut menjadi sosok anak yang tangguh dan pantang menyerah. Zhangde boleh dibilang langka karena sangat berbeda dengan anak-anak zaman sekarang. Saat ini banyak anak-anak yang segala sesuatunya dimudahkan oleh orang tuanya. Karena alasan sayang, orang tua selalu membantu anaknya meskipun sang anak sudah mampu melakukannya. Dan singkat cerita, Zhangde kini digratiskan sekolahnya hingga perguruan tinggi, dan orang tuanya dibebaskan dari biaya berobat. Sungguh luar biasa dari kisah Zhangde ini. Mudah-mudahan dapat kita contoh dan menjadi inspirasi untuk diri kita, bahwa ridallahu fi ridul walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua kita, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua kita. Yang paling penting, kita harus patuh kepada orang tua kita, apapun kondisi orang tua kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan keberkahan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.